Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Farmasi Industri. Pada sesi diskusi kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan Research and Development in Pharmaceutical Industry. Jadi, bagian pengembangan produk di suatu industri farmasi itu dilakukan oleh bagian R&D-nya atau Research and Development-nya. Pada bagian ini, maka tugas dan fungsi pokoknya yakni adalah merancang suatu produk, mendesain suatu formulasi produk, dan packaging, serta analytical development. Jadi ada 3 bagian yang dikembangkan di industri farmasi secara umum ya, itu produknya, kemasannya, metode analisisnya. Kenapa kita selalu harus mengembangkan suatu obat? Yang pertama, karena persyaratan di kefarmasian itu semakin lama semakin meningkat. Artinya semakin lama semakin ketat. Kalau kita tidak mengembangkan produk kita, lama-lama produk kita bisa obsolete. Artinya nanti produk kita mutunya itu sudah tidak memenuhi persyaratan. Karena mutu standar kita tetap. Ketika kita merancang suatu sediaan, kita menetapkan standar mutu. Ketika terdapat upgrade regulasi atau upgrade persyaratan mutu, otomatis nanti produk-produk kita itu tidak akan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kita harus selalu mengembangkan produk kita. Selain itu, pengembangan produk ini juga akan berhilir pada suatu inovasi produk. Artinya, ketika pengembangan produk ini bekerja, maka nanti akan ditemukan suatu inovasi baru, baik formula, metode analisis, ataupun packagingnya. Baik itu yang bersifat new novelty atau baru, atau bersifat perbaikan. Artinya, ini semua dilakukan demi menjaga kualitas, agar apa? Produk kita itu tidak tertinggal dengan pesaing-pesaing kita. Oleh karena itu, 2 hal alasan penting ini yang menjadi kunci dasar kenapa R&D di industri farmasi itu established. Pada bagian R&D sendiri, sebenarnya R&D ini tidak menjadi persyaratan utama. Karena secara undang-undang ya, ini persyaratan yang digunakan untuk industri farmasi, apoteker itu hanya QA, QC, and produksi saja. Artinya, R&D ini sebenarnya menjadi kunci atau mensupport aplikasi CGMP, akan tetapi dia ini tidak berperan secara langsung, akan tetapi ini sebagai support utamanya. Oleh karena itu, kita nanti akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan R&D di industri farmasi. Kemudian berdasarkan ICHQ 10 atau ICHQ 10, yaitu Pharmaceutical Quality System, Pharmaceutical Development ini di bagian awal sebelum transfer teknologi. Pharmaceutical Development ini merupakan hulu dari suatu proses obat itu dipasarkan. Oleh karena itu, sebagai jaminan mutunya, maka Pharmaceutical Development ini harus benar-benar kita jamin kualitas dalam proses pengembangan obatnya. Kemudian untuk industri farmasi sendiri, sebenarnya langkah-langkah apa sih yang dilakukan di industri farmasi terkait dengan bagian R&D ini? Ini adalah suatu gambaran ya, bukan suatu hal yang kaku. Jadi bisa saja satu industri farmasi itu berbeda dengan industri farmasi yang lainnya. Jadi yang pertama yang dilakukan ketika di dalam suatu R&D itu yakni kita review PDR. PDR ini adalah Product Development Report. Nah, biasanya yang memberikan review ini dari Business Development. Dari Business Development itu akan mengarahkan, oh produk yang diinginkan di pasaran itu seperti ini loh. Market share-nya, marketplace-nya sudah jelas. Jadi kita nanti tinggal merancang suatu produk sesuai dengan arahan dari Business Development-nya. Kemudian kita setelah mereview, kita akan mencari sumber raw material dan packaging materialnya ya. Jadi bukan hanya bahannya tapi packagingnya. Kemudian setelah itu kita akan mengembangkan metode analisa raw materialnya.
Kalau raw material ini datang, kita tahu, oh ini mutunya bagus, ini mutunya tidak. Kita harus mengembangkan metode analisanya itu. Kemudian kita akan mencari raw material atau packaging material untuk tahap trial error dulu di lab. Jadi di industri farmasi itu ada 3 tahap dalam kita pengembangan obat. Jadi tidak formula jadi langsung dibikin besar, tidak. Ada 3 tahap. Yang pertama tahap laboratorium. Yang kedua ini adalah tahap pilot. Yang ketiga ini adalah production scale. Artinya ketika nanti labnya ini belum lolos, tidak mungkin dia di scale up menjadi tahap pilot. Kemudian tahap pilotnya ini ketika belum lolos, belum mungkin di scale up menjadi tahap produksi. Oleh karena itu, sebelum kita mengembangkan suatu produk lebih lanjut, langkah keempat yang perlu kita lakukan adalah mencari raw material atau packaging material untuk skala lab terlebih dahulu. Kenapa? Kalau beli 25 kilo itu gampang, tinggal telepon nanti diantar. Tapi untuk nyoba dulu, itu yang jadi problem. Karena kita membutuhkan cuma sedikit terlebih dahulu. Apakah formula yang kita rancang ini nanti di dalam tahap kelima, yakni formulation development, itu nanti sudah bisa menghasilkan suatu formula yang memenuhi standar mutu secara laboratorium loh ya. Kemudian setelah kita mengembangkan formulation development, ada tahap lanjutan yakni packaging development. Di packaging development ini otomatis kita akan memilih baik primary packaging utamanya ya, atau secondary packaging yang cocok untuk sediaan kita. Kemudian metode untuk mengembangkan kajian analisis dari bahan aktif, kemudian nanti disolusinya bagaimana, kemudian kajian analisis untuk proses stability-nya bagaimana. Kemudian langkah ke-8 yakni lakukan uji stabilitas skala lab. Kemudian setelah ini semua memenuhi dari pengembangan formula, kemudian pengembangan packaging, pengembangan metode analisa sudah final, kemudian pengujian laboratorium stability sudah oke, maka kita lanjut ke transfer teknologi. Transfer teknologi ini artinya kita lakukan proses scale up. Dari skala lab ke skala pilot. Pada transfer teknologi ini otomatis alat yang kita gunakan itu berbeda. Ketika kita di lab alatnya lebih kecil. Ketika di skala pilot ini 1/10 skala produksi. Artinya apa? Alatnya berbeda. Kemudian harus ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan. Nah, ini ada pendekatan sendiri untuk scale up teknologi ini. Kemudian setelah kita proposalnya atau ajuan untuk skala pilot ini dan transfer teknologi ini disetujui, maka kita akan lanjut di pengembangan produk pada berskala pilot. Kemudian setelah obat ini kita kembangkan di skala pilot, mutunya sudah memenuhi, tidak berbeda bermakna dengan skala yang ada di lab, maka kita lanjutkan tahap selanjutnya, yakni stability pre-marketing. Jadi ada stabilitas dipercepat biasanya di sini ya. Ada stability pre-marketingnya bagaimana. Kemudian penyiapan dokumen-dokumen yang biasanya kita sebut dengan dossier. Dossier ini nanti akan kita submit untuk memperoleh approval letter. Nah, approval letter ini nanti yang akan kita gunakan untuk melonceng, oh obat kita ini sudah disetujui loh gitu loh ya. Kemudian setelah disetujui, maka nanti kita transfer teknologi ke batch komersial atau batch produksi, kemudian ada proses validasinya. Setelah kita produksi, ada proses validasinya. Jadi validasi ini nanti adalah jaminan atau suatu garansi lah, jaminan ketika produksi kita itu continue dan reliable. Kemudian setelah itu kita akan submit dossier untuk NIA. Jadi setelah kita lolos skala pilot, sudah launching produk, transfer teknologinya ada, commercial batch validation-nya ada, kita submit untuk NIA, nomor izin edar. Ketika nomor izin edar ini kita submit ke Badan POM, kemudian Badan POM ini nanti akan mengeluarkan NIA, yang mana NIA ini sebagai nomor izin edar. Kalau kita sudah memperoleh ini, maka kita boleh memproduksi secara komersial. Kemudian, dari beberapa langkah tersebut, langkah spesifik apa yang dilakukan oleh
R&D, yakni adalah pengembangan metode analisa untuk raw material, kemudian formulation development, packaging development, kemudian pengembangan metode analisisnya, kemudian stability di skala laboratoriumnya, kemudian pengajuan proposal dan transfer teknologi, pilot development, dan pre-marketing stability. Itu adalah tugas dari R&D. Untuk reviewnya itu otomatis bareng-bareng ya, review PDR-nya atau product development report itu dari beberapa bagian, kemudian sourcing-nya itu dari BPIC otomatis ya. Untuk dossier dan macam-macam itu nanti bagian registrasi. Dari alur pengembangan produk baru tadi, maka yang harus dilakukan oleh R&D itu adalah hal yang sangat kompleks sekali. Oleh karena itu, nanti akan kita diskusikan bagaimana sih di R&D itu bekerja. Di bagian R&D itu ada 4 bagian utama, yakni ada formulation development, kemudian ada packaging development, kemudian ada analytical development. Jelas, kalau formulation development itu pengembangan formula, packaging development ini untuk mengembangkan kemasan, kemudian ada analytical development, itu untuk mengembangkan metode analisis, dan ada juga dossier development. Jadi ini nanti akan men-setting quality target product profile, kemudian men-setting spesifikasi, kemudian menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di kompendia, dan seterusnya. Itu ada 4 bagian utama di industri farmasi, tapi ini tidak mengikat ya. Jadi 4 bagian itu bisa tambah lagi, mungkin development yang lainnya juga bisa. Akan tapi umumnya secara umum ada 4 bagian tersebut. Itu tadi adalah gambaran dari bagian R&D di industri farmasi. Kemudian bagaimanakah cara kita mengembangkan obat? Sebelum kita berdiskusi tentang bagaimanakah cara kita mengembangkan obat, perlu dilihat di sini bahwa proses pengembangan obat itu dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu mengalami pergeseran yang sangat signifikan sekali. Zaman dulu obat itu cuma diambil, kemudian digerus, kemudian habis dikepoki, obat itu ditempelkan, sudah. Begitu saja. Kemudian zaman berkembang, ada teknologi sediaan pil. Jadi nanti simplisia atau tanaman obat itu diambil, kemudian dihaluskan, ditambah sukus, ditambah radi, kemudian digulung-gulung pakai tangan, walaupun itu dibumbui dengan keringat ya, tapi tetap digunakan, kemudian setelah jadi baru dikonsumsi. Nah, kemudian pil kok rasanya pahit ya? Ada teknologi kuting pil. Kemudian berkembang, ada tablet, ada kapsul, bahkan teknologi sekarang sudah advance, berbasis nanoteknologi dan seterusnya. Artinya, pengembangan produk itu dari tahun ke tahun itu semakin kompleks dan semakin membutuhkan basic knowledge yang kuat juga. Oleh karena itu perlu kita ketahui di industri farmasi bagaimana cara proses pengembangan obatnya. Jadi pergeseran paradigma pada proses pengembangan obat dari zaman batu ya, ancient kayak gitu, ke zaman revolusi industri 4.0, ini ada beberapa tahapan yang memang step-stepnya ini harus kita lakukan. Yang mana tujuan utama dari proses pengembangan obat di industri farmasi itu adalah peningkatan obat secara berkelanjutan. Atau kita sebut dengan continuous improvement. Jadi peningkatan secara berkelanjutan ini yang nantinya itu menjadi dasar kita akan selalu mengupgrade kualitas dari produk yang kita buat. Jadi, kenapa kita harus meningkatkan obat secara berkelanjutan ya? Ini tuntutan. Tuntutan dari adanya perubahan zaman, konsep revolusi industri 4.0, mungkin besok 5.0, 6.0, atau seterusnya ya. Itu adalah tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, tuntutan regulasi. Ini saya contohkan tuntutan CPOB 2018. Mungkin besok ada CPOB setelahnya yang akan menuntut untuk meningkatnya suatu mutu dari produk. Kemudian ada tuntutan dari quality by design konsep. Jadi konsep-konsep zaman dahulu itu membuat produk
itu setelah dibuat terakhir diuji. Kalau sekarang berbeda. Sekarang modelnya quality by design. Kualitas itu dibangun. Artinya, dalam mengembangkan obat, kualitas dari produk farmaseutik itu harus dirancang dan dibangun selama proses manufaktur, tidak diuji. Berbeda ya. Kalau dirancang dan dibangun, namanya merancang dan membangun itu kita sudah tahu tujuan target sasaran. Kalau diuji, kita belum tahu tujuan target sasaran. Endingnya ini bagus atau tidak, gitu saja. Tapi kalau sudah kita desain, artinya kita tetapkan quality target product profile di awal. Sediaan yang bagus ini bagaimana toh? Kita sudah ketahui, kemudian apa yang menyebabkan sediaan ini bagus dan apa yang menyebabkan sediaan ini tidak bagus toh? Itu kita desain dulu. Kemudian kita rancang suatu produknya itu agar memenuhi standar mutu yang ada. Bahkan standar mutunya ini lebih ketat lagi karena mungkin tuntutan perkembangan zaman itu nanti bisa lebih ketat lagi untuk standar mutunya. Seperti yang kita gambarkan pada pertemuan pertama yang lalu itu ada pergeseran paradigma dari SUG ke standar mutu yang lebih ketat lagi, yakni bertambah identity, purity, and potensi. Jadi lebih kompleks lagi, semakin lama semakin kompleks. Oleh karena itu, beberapa dorongan ini yang menyebabkan kita harus selalu mengembangkan produk-produk kita. Kemudian dengan konsep pengembangan produk ini, ada salah satu konsep yang perlu kita kenali, yakni adanya quality by design. Kualitas itu didesain atau dirancang. Quality by design ini diusulkan di ICHQ 8, jadi ICHQ 8 atau Pharmaceutical Development itu mengusulkan adanya konsep pengembangan obat berbasis quality by design. Artinya pada pendekatan quality by design ini penekanannya yakni pemahaman dan kontrol dari suatu produk dan proses. Jadi mutu produk yang kita hasilkan itu kita sudah tahu di awal. Hasilnya pengen saya begini loh. Kemudian parameter yang mempengaruhi mutu ini sudah jelas, ya. Kemudian hal-hal yang menyebabkan mutunya turun itu sudah jelas juga. Kemudian proses-proses apa yang kita lakukan, setiap step di proses itu juga sudah diuraikan secara jelas. Artinya beberapa resiko terkait dengan ketidaktepatan mutu atau kualitas dari suatu produk itu sudah bisa diprediksi. Ini yang disebut dengan quality by design. Tujuan utamanya yakni penekanan kepada produk, pemahaman, dan kontrol dari proses. Kemudian quality by design ini adalah pendekatan yang bersifat sistematik dan komprehensif. Artinya, dia nanti akan mengkaji dari hulu sampai hilir. Ya, jadi bukan hanya ngecek di akhir saja tidak, tapi dari hulu dan hilir. Kemudian dari penekanan dan sistem yang komprehensif tadi, otomatis kita harus tetapkan tujuan di awal. Tujuan di awal kita itu adalah sediaan yang bagaimana itu harus ditetapkan. Yang nantinya penetapan ini berdasarkan atas apa? Scientific knowledge dan risk analysis. Jadi ada basic keilmuannya serta manajemen resikonya juga ada. Jadi tidak sembarangan metode quality by desain ini. Dan ini industri farmasi di CPOB 2018 itu sudah menginstruksikan ketika kita mengembangkan produk itu harus mengimplementasikan quality by design ini. Jadi quality by design ini yang nantinya akan diimplementasikan ketika kita pengembangan produk di industri farmasi. Dan tidak banyak industri farmasi di kita itu yang sudah mengaplikasikan QBD ini dalam proses pengembangan obat. QBD tidak hanya menetapkan tujuan di awal ya, tapi kontrol dari hulu sampai hilir. Bahkan kita nanti bisa ngecek robustness dari proses produksi kita. Artinya, kalau prosesnya itu geser bagaimana? Apa alasan apa? Scientific knowledge apa yang nantinya bisa kita berikan ketika terjadi suatu proses deviasi atau penyimpangan? Itu harus bisa dijawab oleh metode QBD ini. Itu adalah salah satu pendekatan terkait dengan teknik QBD. Kemudian, kalau kita bandingkan dari QBD dan
QBT, jadi quality by design, dan quality by testing itu bagaimana? Jadi kalau quality by testing, ketika kita membeli suatu bahan, itu nanti ya kita cek bahannya, kelarutannya bagaimana, kemurniannya bagaimana, kemudian laju disolusinya bagaimana, stabilitas dari bahan ruahnya bagaimana. Kalau di QBD tidak. Kita tetapkan dulu quality target product profile. Artinya, produk kita itu maunya profilnya bagaimana. Contoh, tablet. Saya akan mendesain suatu sediaan tablet. Sediaan tablet saya itu mengandung bahan aktif, misalkan amoksisilin. Amoksisilin ini harus memenuhi parameter ini, misalkan kelarutannya, kemudian kemurniannya, kemudian stabilitasnya bagaimana, bentuk kristalnya apa, itu sudah dituliskan. Artinya, nanti kita mencari bahan yang sesuai dengan spesifikasi ini. Kalau zaman dulu quality by testing, itu barang datang diuji, kan repot. Kemudian, itu untuk QTTP itu QTTP untuk bahan aktif. Sediaan juga ditentukan di sini. Jadi sediaan kita misalkan tablet amoksisilin, kita harus tetapkan bentuk sediaannya apa, kekerasannya berapa, kerapuannya bagaimana, kemudian disolusinya berapa, dan seterusnya. Itu harus kita tentukan di awal. Kemudian kalau di QBT, selanjutnya setelah raw materialnya diuji lolos ya, ini adalah perancangan desain dulu. Desainnya dirancang. Jadi desainnya dirancang. Desain dirancang ini nanti otomatis dia akan mencoba-coba formulanya. Trial error. Coba, kalau konsentrasinya 1% bagaimana? Kok kurang ya? Tambah 2%. Kok kurang ya? Tambah 3%. Bagus. Ini misalkan untuk bahan disintegrannya. Nanti, sekarang pengikatnya habis 3%. Berarti disintegrannya dibikin 3%. Terus begitu trial error, terus endingnya trial error, kemudian error terus ya. Nanti tidak ada akhirnya. Nah, kalau misalkan sudah pun berlanjut, kita akan lanjut ke drug manufaktur. Jadi di QBD tahapnya tidak seperti itu, tapi kita melakukan identifikasi critical quality attribute. Critical quality attribute ini apa? Kekerasan, kemudian waktu hancur, kemudian bobot, kadar. Intinya ini adalah parameter-parameter kritis yang mempengaruhi performance atau kinerja dari suatu sediaan, ya. Jadi yang membuat sediaan itu ngefek tidaknya itu performanya apa, tolak ukurnya. Itu adalah critical quality attribute. Dari critical quality attribute nanti bisa diturunkan jadi critical material attribute dan critical process parameter. Karakteristik bahan apa yang berpengaruh terhadap mutu dan karakteristik proses kritis apa yang berpengaruh terhadap mutu itu harus kita tetapkan. Misalkan dalam proses pembuatan tablet ada beberapa parameter kritis, misalkan digranulasi, penambahan bahan pengikat. Kemudian nanti ketika proses kritis selanjutnya yakni pada pencetakan, itu adalah karakteristik proses yang kritis. Kemudian misalkan karakteristik material atributnya ukuran partikel, kemudian berat jenis, dan seterusnya. Itu adalah karakteristik-karakteristik dari bahan, yang mana karakteristik dari bahan ini nantinya itu mempengaruhi mutu dari suatu produk. Setelah kita men-setting atau mengidentifikasi dari CQE, CMA, kemudian CPP ini, maka kita selanjutnya adalah merancang suatu desain rancangan formula berbasis DOE, Design of Experiment. Jadi DOE ini adalah metode pendekatan statistik untuk merancang suatu formula. Nanti akan kita diskusikan lebih dalam di DOE ini. Jadi pengembangan produk di industri farmasi nanti akan kita diskusikan DOE ini sebenarnya apa toh begitu. Kemudian ini jadi setup DOE ini sebanding dengan proses desain. Memang dengan metode QBD itu kompleks di awal, tetapi di akhirnya enak. Tapi misalkan quality by testing, setelah proses desain ternyata obatnya itu dibuat, jadi drug manufacturing, kemudian ada product test, kemudian dicek memenuhi spesifikasi tidak diulang dari awal. Begitu terus sampai bosen ya. Artinya nanti
sampai memenuhi standar mutu. Ya kalau mutunya itu mutu sekarang, biasanya batas bawah. Kalau nanti mutunya itu meningkat, artinya semakin lama semakin meningkat, otomatis ngulang lagi pengembangan produknya, akan repot. Oleh karena itu, ketika proses pengembangan obat berbasis QBT ini tahapnya dirasa lebih sederhana, lebih simpel, akan tetapi ketika terjadi suatu ketidaktepatan pada mutu, maka akan diulang dari awal. Setelah itu, setelah kita memenuhi spesifikasi, baru divalidasi. Pertanyaannya, validasinya memenuhi tidak? Kalau tidak memenuhi, ya diulang lagi prosesnya. Begitu terus dan seterusnya. Berbeda dengan QBD tadi. Jadi QBD tadi ada setup DOE itu sama dengan proses desain. Padahal di QBD sudah mencapai 2 tahap. Jadi baru mencapai 2 tahap ya di QBD. Ada raw material test sama proses desain. Di sini masih 3 tahap dan belum ketemu formulanya. Jadi masih setup DOE ya. Kemudian pada QBD itu baru 2 tahap, yakni raw material test dan proses desain. Sedangkan pada QBD baru 3 tahap. Dan itu pun baru setup DOE-nya. Design of experiment-nya bagaimana. Yang mana setup DOE ini didasarkan atas CQA, CMA, dan CPP. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian pada QBD nanti akan ada monitoring secara kontinu dari proses manufaktur. Nanti yang kita sebut dengan proses analytical technology, PAT itu nanti. Kemudian ada identifikasi dan kontrol dari sumber variability. Nanti ketika kita setup DOE, kita bisa ukur variability dari proses itu seberapa. Mana yang paling berpengaruh pada proses tersebut dan mana yang tidak. Mana variability-nya yang lebih berbahaya dalam mempengaruhi mutu dan mana variability-nya yang tidak terlalu berbahaya dalam mempengaruhi mutu. Kemudian setelah itu kita akan mendesain desain space. Desain space ini adalah suatu kombinasi di mana kombinasinya ini nanti adalah suatu produk yang memenuhi dari quality target product profile. Bisa formula terbaik atau daerah yang menghasilkan suatu formula dengan mutu yang telah ditetapkan di QTTP. Itu adalah gambaran terkait dari QBD versus QBT. Jadi quality by design dengan quality by testing relatif agak kompleks. Karena memang industri farmasi di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan QBD di dalam pengembangan obat. Hanya industri-industri farmasi besar saja yang memang sudah menerapkan, tapi belum paripurna. Di dalam QBD itu ada 4 elemen utama suatu QBD yang kita sebut dengan QBD tool. Yang pertama ini ada PAT, Process Analytical Technology. Pada proses analytical technology ini nanti kita akan merancang suatu monitoring secara kontinu. Artinya, monitoring ketika proses itu secara real time. Jadi ketika kita lakukan proses pengeringan, misalkan pengeringan granul basah, itu nanti endpoint-nya adalah kadar airnya. Kita bisa ketahui kadar airnya itu dicapai pada menit berapa. Itu tidak diuji, tidak. Tapi ada monitoringnya. Nanti kita monitoring secara real time, biasanya menggunakan alat near infrared spectroscopy. Dengan alat near infrared spectroscopy ini nanti kita bisa monitoring kadar airnya berapa. Jadi ketika dipanaskan, kadar air itu akan turun dengan meningkatnya waktu. Menurun terus sampai kadar air yang telah ditetapkan persyaratannya berapa. Oh, minimal 2%. Berarti 2% itu dicapai kapan? Kalau lebih ya nanti efeknya bisa kita lihat turunnya sampai berapa. Begitu. Itu proses analytical technology. Kemudian ada DOE, Design of Experiment. Ada CMA, CPP, CQA, dan QTTP. Ada 4 aspek. Yang nantinya DOE ini adalah pendekatan berbasis statistik. Kita rancang suatu formula dan prosesnya. Kita variasi formula dan prosesnya. Untuk apa? Untuk mengetahui desain space, robustness, serta ruggedness. Jadi robust. Jadi DOE ini tujuannya itu untuk mendesain dan merancang
suatu formula dan proses tentunya ya, kita variasi nanti ketika sudah kita peroleh suatu proses yang robust, artinya nanti ada desain space, ada daerah tertentu yang campuran formula ini dan dengan proses sedemikian rupa ini akan menghasilkan suatu formula yang telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Misalkan, kita mau membuat suatu sediaan tablet, otomatis bahan yang diperlukan atau parameter-parameter formula kritis, yakni bahan penghancur, pelicin, pengisi, ini bisa kita kombinasi. Ya, nanti kita bisa variasi, oh pengisi dari rentang berapa sampai berapa, kemudian nanti bahan penghancur rentang berapa sampai berapa, kemudian pengisi atau pelicinnya nanti pada rentang berapa sampai berapa, itu sudah ada rentangnya. Kemudian di prosesnya, pada proses pencetakan tekanannya berapa, nah itu sudah kita rancang. Artinya, nanti dengan rancangan kita ini akan diperoleh suatu tablet dengan daerah optimum. Artinya, ketika kita berubah-ubah kombinasinya ini, kalau masih masuk di daerah optimum, itu masih akan menghasilkan mutu sesuai dengan yang telah ditetapkan di QTTP, itu di DOE-nya. Kemudian tool yang ketiga, ini ada Ishikawa diagram. Jadi Ishikawa diagram ini atau kita sebut dengan diagram fishbone. Jadi ada sirip ikan itu loh Mas Mbak. Kalau saya suka nyebutnya diagram iwak peyek Mas Mbak. Jadi ada kepala ikan yang merupakan tujuan dari QTTP-nya. Kemudian di sirip-sirip ikan itu ada CPP sama CQE-nya. Yang mana sirip-sirip ikan itu ada 6 aspek Mas Mbak. Biasanya kita sebut dengan 6M. Apa itu 6M? Man, orangnya. Metodenya. Machine atau alatnya, peralatannya. Kemudian material, sumbernya. Milieu itu lingkungannya. Kemudian measurement itu pengukurannya. Jadi 6M ini akan mempengaruhi dari suatu proses parameternya. Jadi setiap proses parameter itu bisa kita analisis resikonya dengan 6M ini. Nah, nanti resikonya bagaimana? Apakah dia beresiko tinggi atau beresiko rendah? Artinya, risk analysis dan Ishikawa ini sebenarnya saling beririsan. Nanti ini akan diuraikan lebih lanjut di quality management system. Jadi pada bagian pengembangan produk ini nanti, kita akan banyak berdiskusi, yakni terkait dengan DOE, Design of Experiment, di dalam proses pengembangan obat. Demikian diskusi kita pada bagian pertama pada topik pengembangan obat di industri farmasi. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.